pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali di dalam sarapan rohani, yaitu firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita sama-sama membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara, Pentakosta merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan dan membuat tercengang seluruh penduduk di Yerusalem pada saat itu. Peristiwa di mana kira-kira 120 murid Tuhan Yesus mengalami pencurahan Roh Kudus pertama kali di loteng atas di Yerusalem. Orang banyak yang tidak percaya dan menganggap bahwa para murid itu sedang mabuk. Pada saat itulah salah seorang murid Yesus yang bernama Petrus, nelayan yang sederhana dari daerah Galilea, orang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali, yang setelah dijamah oleh Roh Kudus, hidupnya berubah total menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil. Petrus memulai pengajarannya dengan mengutip dari kitab Nabi Yoel yang menubuatkan bahwa akan ada satu saat sebelum kedatangan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh-Nya kepada seluruh manusia. Pentakosta menjadi sebuah sejarah dimulainya suatu era di mana Tuhan bekerja melalui semua orang yang percaya kepadanya. Sebelum kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi tujuan Roh Kudus dicurahkan adalah agar semua murid-muridnya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, memiliki kuasa untuk memberitakan Injil keselamatan. Inilah era di mana kita sedang menjalaninya. Tuhan tidak hanya memberikan kuasa kepada orang-orang tertentu saja, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap orang percaya dapat menerima seluruh kepenuhan Roh Kudus dan dapat dipakai Tuhan secara spesial dan dengan cara yang ajaib. Kasih karunia dan kuasa Tuhan tercurah untuk dunia ini. Tetapi kita mau ingat bahwa hal ini tidaklah untuk selama-lamanya. Suatu saat Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita sebagai orang-orang yang percaya memiliki pengharapan bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Sementara kita menantikan hal tersebut, kita yang masih ada di dunia ini, kita diberikan kuasa untuk menjadi saksi melalui perjalanan kehidupan kita bersama Tuhan Yesus, sehingga banyak orang dapat diselamatkan. Mari kita mau mengingat akan anggota keluarga kita, saudara dan teman kita yang membutuhkan keselamatan
yang kekal dari Tuhan Yesus. Kita bisa melakukannya bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan yang dari surga, yaitu kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, semuanya bergantung pada respon kita. Apakah kita mau percaya dan mau membuka hati untuk Roh Kudus? Dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan dapat bertumbuh di dalam iman. Dan kita akan mengalami kesulitan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kecuali hanya oleh pertolongan dan campur tangan Roh Kudus, kita akan dimampukan. Kuasa Roh Kuduslah yang akan sanggup mengubahkan, memampukan, dan menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai ayat penutup, kita akan baca di dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan, Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu pada kita. Roh Kudus yang akan mengingatkan semua yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita mau lembutkan hati kita mau buka hati kita mau undang Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam hati kita. Supaya hidup kita menjadi hidup untuk memuliakan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.